Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Selaku warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan sebagainya. Melanggar HAM bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM memiliki organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Berbagai kasus pelanggaran diharapkan dapat diantisipasi dan dicarikan solusi permasalahannya yang menyangkut masalah hak asasi manusia ini. Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menjadi fenomenal menimpa salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Nah, pembagian bidang, jenis, dan macam hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yakni hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, maupun berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan juga aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, juga menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kedua, hak asasi politik atau political right, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik, juga organisasi politik lainnya. Kemudian hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan atau petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights, yakni hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, juga hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Kemudian yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau property rights,
yakni hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian, kontrak, kemudian hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di dalam pengadilan. Kemudian hak persamaan atas perlakuan dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture right, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di dunia berjalan secara perlahan dengan berbagai aneka ragam kegiatan atau aktivitas yang antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia zaman Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates 470 sampai 399 Masehi sebelum Masehi, Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepnya menganjurkan agar masyarakat melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles 348 sampai 322 Masehi sebelum Masehi mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Kedua, hak asasi manusia di Inggris. Inggris sering disebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tonggak pertama kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampaknya dengan berbagai dokumen kenegaraan yang sudah berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya Magna Carta. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Magna Carta atau Piagam Agung.
Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsipnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Carta itu menandakan kemenangan telah diraih, sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Adapun isi dari Magna Carta itu sebagai berikut. 1. Raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi-saksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Kemudian Petition of Right. Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Secara garis besar, isinya menuntut hak-hak sebagai berikut. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Juga tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Kemudian Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang yang dibuat pada tahun 1679. Isinya sebagai berikut. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. D. Bill of Rights. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 yang diterima Parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara, juga mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, serta pembentukan tentara harus seizin parlemen. Kemudian hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, dan parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Demikian tentang hak asasi manusia di Inggris sebagai perintis atau pelopor tentang hak asasi manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.